Pernahkah kamu duduk termenung sendirian di sudut kamar yang gelap? Lampu dimatikan, suasana sunyi. Hanya ada suara detak jam yang terdengar pelan di dinding. Kamu menatap langit-langit kamar yang kosong. Pandanganmu kosong, namun pikiranmu penuh dengan ribuan pertanyaan yang tidak menemukan jawaban. Lalu tanpa kamu sadari, air mata menetes begitu saja. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang melihat. Namun air mata itu jatuh, seolah hatimu sudah terlalu lelah menahannya. Di dalam dadamu muncul sebuah pertanyaan yang sangat pelan, tetapi terasa menusuk sangat dalam. Ya Allah, mengapa hidupku jadi seperti ini? Mengapa rencana yang sudah kususun begitu rapi justru hancur tanpa sisa? Kamu mencoba kuat di depan orang lain. Kamu mencoba tersenyum saat bersama teman-teman. Kamu berkata semuanya baik-baik saja. Namun di kamar yang sunyi itu, kamu tahu satu hal yang tidak bisa kamu sembunyikan. Hatimu sedang lelah, sangat lelah. Mari kita jujur sejenak. Mungkin selama ini kamu pernah menyusun garis waktu hidupmu sendiri. Sebuah rencana masa depan yang terasa begitu jelas di kepalamu. Usia 25 harus sudah menikah. Usia 30 harus mapan secara finansial. Memiliki rumah sendiri. Karir yang stabil dan membanggakan. Kamu membayangkan hidupmu berjalan rapi seperti daftar yang dicentang satu persatu. Tapi kehidupan ternyata tidak berjalan seperti daftar rencana. Hari ini kamu melihat kenyataan yang berbeda. Tahun demi tahun berlalu. Beberapa impian itu belum juga terwujud. Sebagian bahkan terasa semakin jauh. Dan ketika kamu menyadarinya, rasanya seperti ditampar oleh realita yang sangat keras. Tenggat waktu yang dulu kamu buat dengan penuh keyakinan, kini lewat begitu saja. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang tercapai seperti yang kamu bayangkan. Rencana yang dulu terasa seperti peta menuju kesuksesan, sekarang justru terasa seperti sesuatu yang menyiksa. Dulu kamu membuatnya untuk memotivasi diri. Namun kini, setiap kali kamu mengingatnya, hatimu terasa semakin berat. Peta itu tidak lagi menuntunmu, ia justru menghakimimu. Tanpa kamu sadari, rencana itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Ia bukan lagi peta, ia telah berubah menjadi penjara. Penjara yang tidak terlihat, penjara yang tidak memiliki dinding. Namun setiap malam ia mengurung pikiranmu. Ia berbisik pelan di kepalamu. Mengapa kamu belum sampai di sana? Mengapa orang lain sudah berhasil sementara kamu masih di sini? Apa yang salah dengan hidupmu? Dan pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di dalam pikiranmu, membuat hatimu semakin sesak. Di sudut kamar yang sunyi itu, kamu mungkin merasa sendirian, seolah seluruh dunia bergerak maju, sementara kamu tertinggal jauh di belakang. Namun sebenarnya ada satu hal yang belum kamu sadari. Mungkin yang membuatmu terluka bukanlah kehidupan itu sendiri, melainkan harapan-harapan yang terlalu keras kamu pegang. Harapan yang tanpa sadar kamu jadikan ukuran nilai dirimu. Dan malam ini, kisahmu baru saja mulai. Tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya sedang sangat kelelahan. Bukan kelelahan fisik karena bekerja seharian. Bukan pula karena kurang tidur atau terlalu banyak aktivitas. Kelelahan yang kamu rasakan jauh lebih dalam dari itu. Itu adalah kelelahan mental. Kamu lelah karena terus berlari mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebuah garis waktu kehidupan yang dulu kamu buat dengan penuh keyakinan. Garis waktu yang seolah memberitahu kapan hidupmu harus berhasil, kapan kamu harus sampai di tujuan tertentu, dan kapan semuanya harus terasa sempurna. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai garis itu. Dan ketika kenyataan mulai melenceng dari rencana yang kamu susun, kamu tidak berhenti berlari. Kamu justru memaksa dirimu berlari lebih cepat, seolah-olah dengan usaha yang lebih keras, kamu bisa mengejar waktu yang telah terlewat. Disinilah tanpa sadar kamu mulai mengurung dirimu sendiri. Bukan di dalam ruangan sempit, melainkan di dalam sangkar ekspektasi. Sangkar itu tidak terlihat, tidak ada dinding, tidak ada kunci. Namun ia terasa sangat nyata di dalam pikiranmu. Setiap hari ia berbisik pelan, mengingatkanmu pada semua hal yang belum kamu capai.
membandingkan hidupmu dengan orang lain, dan perlahan membuatmu merasa seolah kamu selalu tertinggal. Luka yang kamu rasakan hari ini sebenarnya bukan hanya datang dari masalah yang sedang kamu hadapi. Bukan semata-mata karena kegagalan, penolakan, atau keterlambatan. Luka itu muncul dari benturan yang sangat keras antara harapan yang kamu pegang erat dan ketetapan Allah yang berjalan dengan caranya sendiri. Semakin kuat kamu menggenggam ekspektasi itu, semakin sakit rasanya ketika kenyataan tidak berjalan sesuai rencana. Padahal ada satu kenyataan besar yang sering kita lupakan sebagai manusia. Kita tidak benar-benar memegang kendali atas hidup ini. Kita hanya merasa seolah-olah mengendalikannya. Kita menyusun rencana, membuat target, dan membayangkan masa depan seakan semuanya berada di tangan kita. Namun pada akhirnya, semua itu hanyalah ilusi yang kita ciptakan sendiri. Karena di balik semua rencana manusia, selalu ada satu kehendak yang jauh lebih besar. Kehendak Allah yang mengetahui apa yang tidak mampu kita lihat. Di titik keputusasaan itulah Allah sering menyentak kesadaranmu. Bukan dengan cara yang keras atau menyakitkan, melainkan dengan cara yang lembut, yang mampu menembus relung terdalam hatimu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Surat Al-Baqarah ayat 216. Resapi baik-baik kalimat terakhir itu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Saat ini, tangisanmu mungkin karena ditolak pekerjaan yang kamu impikan. Hatimu hancur karena seseorang yang kamu cintai pergi. Atau mungkin kegagalan terasa seperti kiamat kecil yang menghancurkan seluruh dunia yang kamu bangun di dalam pikiranmu. Tapi, bagaimana jika semua itu bukanlah hukuman? Bagaimana jika rasa sakit yang kamu kutuk hari ini justru adalah perlindungan dari Allah? Sesuatu yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan untukmu, meski matamu belum bisa melihatnya. Mata yang terbatas ini hanya mampu melihat satu bagian kecil dari skenario hidupmu. Yang lain, Allah yang menata dengan kebijaksanaan yang jauh melampaui apa yang bisa kamu pahami. Mungkin hari ini kamu merasa tersesat, namun percayalah, setiap luka yang mengiris hati, setiap kekecewaan yang menyesakkan dada adalah bagian dari rahasia indah takdir yang suatu saat akan kamu mengerti. Di balik kesedihan itu, ada sebuah hikmah yang menunggu untuk diungkap. Sebuah kebenaran yang akan membuatmu tersenyum, bahkan di tengah badai yang paling gelap sekalipun. Pernahkah kamu membuka media sosial dan tiba-tiba napasmu sesak? Melihat teman-temanmu memamerkan rumah baru mereka, karir mereka melonjak cepat, keluarga kecil mereka tampak bahagia, tertawa bersama. Sementara kamu merasa masih berdiri di tempat yang sama, seakan dunia terus bergerak, meninggalkanmu di belakang. Kamu sudah bekerja keras, kamu sudah berdoa setiap malam, menahan kantuk sambil menunggu jawaban. Kamu sudah berusaha dengan seluruh tenaga dan hati. Namun, pintu takdir seakan tetap tertutup untukmu. Dan di dalam kepalamu, bisikan itu muncul pelan namun menyayat hati. Apakah Allah melupakan aku? Rasa putus asa itu wajar, tapi sebenarnya ada rahasia besar tentang waktu yang sering kita lupakan. Keterlambatan bukan selalu berarti penolakan. Terkadang, keterlambatan adalah bentuk perlindungan. Allah menunda sesuatu bukan karena Dia tidak peduli, bukan karena doa dan usahamu sia-sia, tapi karena Dia sedang mempersiapkanmu. Mungkin kamu belum siap menghadapi apa yang kamu impikan. Mungkin hatimu masih perlu dibentuk, kesabaranmu diasah, mentalmu diperkuat. Allah tahu kapan waktu yang tepat. Dan Dia menahan sesuatu bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk melindungi dirimu dari sesuatu yang lebih berat di masa depan. Jadi, saat kamu merasa tertinggal, ingatlah, bukan semua yang tertunda itu hilang, bukan semua yang lambat itu salah.
Kadang itu adalah cara Allah menyusun skenario terbaik untukmu. Dan ketika waktunya tiba, pintu itu akan terbuka, tepat di saat kamu benar-benar siap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita dengan penuh kebijaksanaan. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia mendapat kesusahan, ia pun bersabar dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Coba bayangkan sejenak. Segala hal yang terjadi dalam hidupmu, baik atau buruk, sebenarnya adalah bagian dari kebaikan untukmu. Masalah yang kamu rasakan hari ini terasa berat bukan karena hidup ingin menyakitimu, tapi karena kamu mencoba memegang kendali yang sebenarnya bukan hakmu. Kamu ingin menentukan sendiri kapan rezeki harus datang. Kamu ingin memilih sendiri kapan jodoh hadir. Kamu ingin menandai kapan kesuksesan harus tiba. Dan ketika kenyataan tidak mengikuti kehendakmu, hatimu hancur. Kamu merasa gagal. Kamu merasa tertinggal. Padahal kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun. Kamu tidak perlu meniru langkah orang lain atau menyesali jalan yang mereka tempuh. Yang harus kamu lakukan hanyalah berjalan di jalur waktumu sendiri. Menikmati setiap langkah meski kadang terasa lambat. Menerima setiap ujian sebagai bentuk latihan kesabaran dan penguatan hati. Seorang mukmin memahami satu hal penting. Kamu tidak selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu selalu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan dari situlah mentalitas sejati seorang mukmin lahir. Selalu bersyukur saat senang, selalu sabar saat sulit. Karena pada akhirnya, hidup yang dijalani dengan ridho dan kesadaran akan kehendak Allah adalah hidup yang paling tenang dan paling damai. Lalu muncul pertanyaan besar yang selalu menghantui pikiranmu. Bagaimana caranya tetap berusaha tanpa terikat pada hasil? Jawaban dari pertanyaan itu ternyata sederhana, tapi penuh kebijaksanaan. Suatu hari, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku harus mengikat untaku lalu bertawakal, atau membiarkannya lalu bertawakal? Rasulullah SAW menjawab, ikatlah untamu, lalu bertawakallah. Pesan itu begitu jelas. Kamu harus tetap berusaha, bekerja keras dengan sepenuh tenaga dan hati, berdoa dengan ketulusan yang murni, berjuang tanpa menyerah, walau lelah menghimpit. Namun setelah semua itu kamu lakukan, ada satu hal yang penting. Lepaskan hasilnya. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, itu bukanlah kegagalan. Itu bukan tanda bahwa usahamu sia-sia. Itu adalah keputusan terbaik dari Yang Maha Mengetahui. Seseorang yang melihat seluruh cerita, yang memahami setiap kepingan hidupmu, yang mengetahui apa yang baik untukmu bahkan sebelum kamu mengetahuinya sendiri. Kamu melakukan yang terbaik. Itulah bagianmu. Sisanya, biarkan Allah yang menentukan. Saat kamu mulai memahami ikhtiar dan tawakal dengan benar, beban di hatimu perlahan akan ringan. Kamu tidak lagi hancur ketika kenyataan berbeda dari harapan. Kamu tidak lagi terjebak dalam rasa kecewa yang menyesakkan dada. Karena pada akhirnya, hidup yang dijalani dengan ikhtiar maksimal dan tawakal yang tulus adalah hidup yang penuh kedamaian. Hati menjadi lapang, pikiran tenang dan langkahmu mantap meski badai datang menghampiri. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, sekitar jam 3 pagi, dengan dada terasa sesak? Jantung berdebar kencang, napas terasa berat, pikiranmu dipenuhi kecemasan. Ketakutan tentang masa depan, tentang hal-hal yang belum pasti, membanjiri hatimu. Di saat seperti itu, kamu mungkin berdoa dengan nada putus asa. Ya Allah, berikan ini padaku. Aku harus mendapatkannya. Doa itu wajar, tapi ada cara yang lebih indah untuk menyerahkan hatimu kepadanya. Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sederhana, namun luar biasa kekuatannya. Aku memohon kepadamu keridhaan setelah datangnya takdir. Doa ini mengubah segalanya. Kamu tidak lagi memaksa takdir mengikuti keinginanmu. Kamu tidak lagi menuntut dunia untuk tunduk pada rencanamu. Yang kamu minta hanyalah satu hal, hati yang lapang dan ridha menerima ketetapannya. Dan ketika hatimu berubah, segalanya di sekitarmu terasa berbeda.
Masalah yang sama masih ada. Kamu masih menghadapi ujian, kesulitan, dan ketidakpastian. Namun jiwamu menjadi tenang, tidak lagi terguncang oleh setiap rintangan. Tidak lagi terseret oleh rasa cemas dan takut yang berlebihan. Karena ketenangan sejati tidak lahir dari dunia yang sempurna. Ia lahir dari hati yang menerima. Hati yang tahu bahwa setiap takdir, baik maupun buruk, selalu membawa kebaikan. Hati yang percaya bahwa Allah menata hidupmu dengan kebijaksanaan yang tak terbatas. Doa ini meski sederhana, mampu mengubah cara kamu menghadapi dunia. Ia memberi kekuatan untuk tetap berjalan meski jalan terasa berat. Ia menyalakan cahaya ketenangan di tengah gelapnya malam dan badai hidup yang mengguncang. Bayangkan dirimu sedang mendaki gunung yang terjal. Pundakmu menahan sebuah ransel yang sangat berat. Ransel itu bukan berisi batu atau pasir, melainkan semua ekspektasimu, target hidup yang kamu tetapkan sendiri, ambisi yang membara, ketakutan akan kegagalan. Selama ini kamu memaksakan diri mendaki sambil membawa beban itu. Setiap langkah terasa semakin sulit. Napasmu pun tersengal, hatimu lelah, tetapi kamu tetap menekan diri untuk terus maju. Padahal sebenarnya ada satu hal yang bisa kamu lakukan, meletakkan ransel itu. Saat kamu berhenti memaksa hidup mengikuti rencanamu sendiri, saat kamu berhenti berdebat dengan takdir, saat kamu menyerahkan semua beban itu kepada Allah, itulah momen ketika kemerdekaan batin mulai terasa. Kamu mulai merasakan kedamaian yang sejati. Kamu berjalan bukan karena tekanan ekspektasi, tetapi karena kesadaran hati yang lapang. Al-Quran menggambarkan keadaan ini dengan indah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. QS Al-Fajr, ayat 27 hingga 28. Jiwa yang tenang bukanlah jiwa yang tidak pernah diuji, bukan pula jiwa yang selalu bahagia tanpa tangisan. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang mungkin telah berkali-kali hancur oleh kerasnya hidup, namun selalu memilih untuk bangkit kembali, dengan ridho, dengan prasangka baik kepada Allah. Malam ini peluklah dirimu yang sedang lelah itu. Lepaskan skenario lama yang menyiksamu, yang terus menekan hatimu. Biarkan Allah menulis cerita baru untuk hidupmu. Karena kebahagiaan sejati bukanlah ketika kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan, bukan pula ketika segala rencana berjalan sempurna. Kebahagiaan sejati lahir ketika kamu menyadari satu hal: kamu tidak lagi membutuhkan apapun selain Allah. Dan di detik itu, ransel ekspektasi yang dulu menekan pundakmu pun hilang. Hanya tersisa hatimu yang ringan, jiwa yang bebas, dan langkah yang damai menapaki jalannya.